Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Beji Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Tentang beliau Satrio Piningit ini di akhir zaman, walaupun beliau saat ini sedang berjuang mati-matian lur. Maksudnya berjuang mati-matian ini, beliau ini berkelana di kehidupan yang lain, di alam yang lain. Bukan hanya di alam manusia, tapi di alam gaib dan di mana-mana lah, ya kan. Beliau menjelajah semua negeri dan beliau tahu, ya, insya Allah seperti itu apa yang terjadi. Tinggal diresmikannya beliau di alam dunia ini, ya kan. Insya Allah seperti itu lur. Tapi rasanya alam-alam lain yang menutupi beliau ini sudah tertutup, sudah terbuka. Itu menurut saya lur. Semuanya sudah terbuka, tinggal di alam dunia, alam kita, ya kan. Kalau alam kita, alam dunia ditutup oleh Allah, bagaimanapun juga usaha kita, ya tetap saja nggak bisa melihat, ya toh. Nggak bisa melihat beliau berada di mana. Secanggih apapun peralatan atau ilmu sesakti apapun nggak akan bisa, ya kan, karena Allah yang menutupinya. Karena kenapa masih tertutup? Nah, ini sudah perang dunia ketiga di ambang pintu. Memang semuanya tidak menginginkan perang, ya kan. Walau bagaimanapun perang itu sebisa mungkin untuk dihindari. Tapi bagaimana lagi kalau zaman sudah berubah dan Allah menakdirkan semuanya. Dan jika itu perang terjadi, Indonesia pun ikut masuk ke dalam perang dunia ketiga. Nah, apa namanya, sudah tak terbantahkan. Goro-goro besar di Nusantara terjadi. Dan muncullah beliau Satrio Piningit ini, dan alam dunia yang selama ini ditutup oleh Allah akan dibuka oleh Allah. Ini munculnya beliau di saat seperti itu loh, di saat kekacauan, ya, dimana di saat kekacauan itu terjadi gitu loh, goro-goro. Ya mungkin kekacauan inilah yang dimaksud, ya toh, perang dunia ketiga. Karena perang dunia ketiga ini semuanya kan kebingungan, ya toh, kebingungan tidak mau kemana. Karena perangnya ini mungkin ya perangnya rudal-rudal jarak jauh. Ya dulu kalau kita dijajah, kita bisa ikut berperang di daratan. Kalau ini nanti mengandalkan ya itu rudal-rudal itu jarak jauh, ya dimana kita saksikan bersama Iran membombardir Israel sedemikian rupa, ya kan. Ribuan rudal-rudal itu sampai seperti itu, ngeri. Dan kembali ke beliau, ya namanya juga seorang pemimpin akhir zaman, tentu ada pengikutnya. Beliau nggak akan berjuang sendiri. Masa berjuang sendiri, berkelahi sendirian, ya nggak mungkin. Beliau kan ada pasukannya loh, seperti itu, atau mau pengikutnya. Karena kenapa orang-orang yang merasa dirinya, bukan merasa dirinya Satrio Piningit, merasa dirinya menunggu sosok seperti itu. Nah, itu insya Allah itulah salah satunya yang akan jadi pengikut. Karena orang-orang ini adalah orang-orang pilihan, nggak semua orang tahu Satrio Piningit atau bahkan mengikuti channel-channel Satrio Piningit ini, terbatas, ya kan. Maka dari itu lur semuanya, nanti kita mungkin kalau dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mungkin kita bisa bertemu di satu tempat, di tempatnya beliau atau sesama para pengikutnya mungkin, jika kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi, jika diberi pilihan, saya akan menjadi salah satu pengikut itu loh. Perjuangan terakhir yang diidamkan semua orang. Kan tentunya kan beliau, pasukannya itu kan bukan saja berperang untuk bela negara, tapi agama. Nah, karena ini nanti muncul Dajjal dan pasukannya. Nah, Dajjal dan pasukannya kan juga banyak pasukannya dari alam gaib juga. Demikian pula pasukan Satropiningit ini atau Imam Mahdi ini juga banyak pasukannya di alam gaib. Dan saya rasakan nampak pasukan berkuda yang sangat banyak, saking banyaknya hingga menutupi langit tuh, pasukan gaibnya. Sama halnya dengan Dajjal, kan pasukannya dari setan-setan dari semenjak awal Nabi Adam alaihissalam berkumpul jadi satu. Zaman sekarang ini bayangkan saking banyaknya, makanya disebutkan oleh Rasulullah akan terjadi perang besar, perang mahal makubro, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi perang luar dalam lur, di luar di dunia ini dan di dalam seperti itu. Nah, dalam maksudnya itu alam gaib. Bagaimana caranya melihat alam gaib? Allah alam. Mungkin nanti kita tahu jawabannya lur. Kalau sekarang sih belum tahu karena belum merasakan di mana alam gaib itu seperti apa, ya kan? Oke lo, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya seperti itu loh, ya kan? Semua negara terancam, bukan terancam sih, seperti ikut andil dari perang dunia ketiga itu. Apakah benar juga apa yang dikatakan Presiden kita Prabowo di TikTok atau di Facebook, di mana yang mengatakan ya siap perang seperti itu? Allahu a'lam bishawab. Jika terjadi ya bagaimana lagi, maka terjadilah. Kita mungkin ikut andil di dalamnya lur. Atau wajib militer untuk rakyat ya Allahu a'lam juga. Mau tidak mau ya terserah kita semuanya lah ya toh. Mungkin yang dipilih muda-muda lur. Yang umur 25 tahun yang kuat-kuat. Kalau kita seumuran kita Allahu a'lam juga. Apakah masih mampu? Kalau misalkan saya menjadi wajib militer itu ya insya Allah ya tunggu saja lah, bukannya takut, enggak. Namanya bela negara kan suatu dari sebuah keimanan, ya kan, tanah air kita, tanah tumpah darah kita. Kalau diambil orang, ya kan, mau nggak mau kita harus mempertahankan, hidup atau mati. Kan seperti itu saudaraku. Masa kita nggak mau ikut perang? Kan malu dengan nenek moyang kita yang begitu mati-matian berjuang melawan penjajah, walaupun dengan senjata bambu runcing. Dan senjata bambu runcing terbesar itu perangnya ya di Surabaya sini. Ribuan orang meninggal di sini tuh, Surabaya. Bukan warga Surabaya saja, seluruh Nusantara, Ambon, Maluku semuanya. Yang ada di Surabaya itu ikut berperang melawan penjajah Belanda itu. Inggris kalau nggak salah. Aduh, Allahu a'lam bishawab. Ya kita tunggu saja. Semuanya hanya menunggu lur. Jika tiba waktunya mau apa lagi, ya kan? Karena kita sudah jam 6 lur. Alarm. Oh kok jam 6. Aduh. Ya jam luar lah, ini jam malam gaib. Oke, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti kita sambung kembali. Monggo lah yang belum subscribe, monggo subscribe ya, karena masih banyak yang belum subscribe. Tolong juga dibagikan ya bisa menambah semangat lah buat saya ya toh, ya, pengetahuan. Karena jujur lur, sudah sekian lama tahun
penantian pembahasan sampai video 1000 lebih hanya membahas satu orang. Bayangkan, satu orang, beliau Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Dan alhamdulillah selalu diberikan petunjuk oleh Allah untuk apa, jadi bahan lah untuk